Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Berusahalah supaya segera datang kepadaku, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Kreskes telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Tikikus telah kukirim ke Efesus. Jika engkau kemari, bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas, di rumah Karpus, dan juga kitab-kitabku, terutama perkamen itu. Alexander, tukang tembaga itu, telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Hendaklah engkau juga waspada terhadap dia, karena dia sangat menentang ajaran kita. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di sorga. Baginyalah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Salam kepada Priska dan Aquila, dan kepada keluarga Onesiforus. Erastus tinggal di Korintus, dan Trofimus kutinggalkan dalam keadaan sakit di Miletus. Berusahalah kemari sebelum musim dingin. Salam dari Ebulus dan Pudes, dan Linus dan Claudia, dan dari semua saudara. Tuhan menyertai rohmu. Kasih karunia-Nya menyertai kamu. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan hidup hari ini dan dapat mempelajari firman Tuhan, kompas kehidupan dari kitab 2 Timotius 4. Tuhan Yesus memberkati. Yang pertama, surat Paulus kepada Timotius yang menasehati supaya Timotius menuntaskan
menjalankan dengan baik panggilan pelayanannya kepada Tuhan. Hal ini ditegaskan Paulus, sementara masih ada kesempatan, Timotius harus siap memberitakan firman dalam segala waktu dan keadaan. Karena akan ada datang waktunya orang tidak mau lagi mendengar ajaran yang benar, ajaran yang sehat, melainkan mereka memilih mendengar ajaran dari guru palsu yang hanya untuk memuaskan keinginan mereka. Jadi selama masih ada orang yang mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Paulus menasihati Timotius untuk menguasai diri dalam segala keadaan, sabar menderita, lakukan pemberitaan Injil, dan tunaikan tugas-tugas pelayanan sebaik mungkin. Paulus menggambarkan kehidupan seperti sebuah pertandingan. Pemenangnya adalah orang yang mengakhiri pertandingan dengan baik. Artinya, mengerjakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan sebaik-baiknya, melakukan tanggung jawabnya. Paulus sendiri telah mencapai akhir dan ia berhasil memelihara imannya. Timotius yang masih muda, masih hidup, harus menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan secara maksimal, menyelesaikan semua pertandingan kehidupan dengan baik dan akan meraih mahkota kebenaran yang diberikan Tuhan bagi orang yang percaya kepadanya, taat dan setia. Hidup manusia sangat singkat, jadi Tuhan memberikan kesempatan untuk bertobat dan melayani Tuhan kalau mau. Terkadang kesempatan itu hanya datang satu kali dan segera harus dimanfaatkan. Atau momen tersebut akan lewat begitu saja. Janji Tuhan yang indah bagi orang-orang yang menyelesaikan pertandingannya dengan baik, yaitu memperoleh mahkota kebenaran yang dikaruniakan Tuhan pada harinya Tuhan. Jadi kita harus sungguh-sungguh menggunakan kesempatan hidup yang Tuhan berikan dengan memberitakan kebenaran Injil melalui perkataan dan perbuatan kita. Mari kita menguasai diri dan menyelesaikan tugas-tugas yang Tuhan berikan kepada kita selama masih ada kesempatan. Selanjutnya mengenai pesan terakhir dan salam yang diberikan Paulus. Saudara-saudara, ternyata Paulus pada masa tuanya dia merasa kesepian di dalam penjara. Paulus minta supaya tolong dikirim orang untuk menemani dan mendampinginya, karena beberapa orang sudah pergi meninggalkannya. Ada yang karena tugas pelayanan, tapi ada juga yang sudah menjauh dari Yesus Kristus. Sebagai manusia, Paulus membutuhkan dukungan moral, membutuhkan pendampingan dan kehadiran sahabat-sahabat. Tapi yang terjadi ialah kekosongan. Syukur kisah Paulus tidak berakhir sampai di sini. Sekalipun ia sendiri di Roma dalam tahanan, ia tidak merasa sendirian karena Tuhan Immanuel mendampingi dan menguatkannya. Saudara, manusia bisa saja meninggalkan kita, mengecewakan kita, tetapi ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sebab itu semangat, jangan sedih dan kecewa. Serahkan semua kepada Tuhan dan minta Tuhan sendiri mendampingi kita dan memberi kita kekuatan dan damai sejahtera yang melampaui situasi dan kondisi. Tuhan baik, Tuhan setia, Tuhan Immanuel bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.